Bang Deddy kan memang pembela kebenaran. Kalau kira-kira mau ngebela si Samira itu silahkan aja, tapi jangan buta juga gitu. Kita simpel aja, namanya udah ditarik sama Bepom, udah diumumin, artinya nggak boleh dijual lagi. Melanggar berarti. Penjual itu loh. Giliran dia ingat nggak yang si Lencir NA-nya dibatalin sampai ke mall mana tuh dia bikin live. Ini NA-nya udah ditarik, kenapa jualan? Lah produknya dia apa kabar? Nah, Betul. Nih katanya Miss Gosip open donasi. Maknya masalah soal apa donasi. Justru kita ini sebagai masyarakat harusnya mensupport Miss Gosip tuh. Baik mendingan materi, gitu Bang Raffi, mendingan gitu open donasi daripada nanti dia dipilang dibayar-bayar sama kita yang nggak punya Gak kepentingan. apa-apa. Iya betul Mbak Fit. Emang kita harus donasiin. Kalau perlu kita ini support Miss Gosip. Aku nanti mau mau storyin QR-nya si Miss Gosip biar masyarakat Indonesia donasi buat ongkos dia ke Jakarta. Oh kita kasih itu pasti kita kasih. Aku juga akan donasi ke Miss Gosip daripada meres kayak si sindikat itu. Bener. Katanya bukan produk dia, nanti Miss Gosip berurusan sama RH. Katanya bawa-bawa RH kejauhan. Bodoh-bodohin ya. Halu dia. Udah jelas namanya Amira Derm, belinya di official. Ada pembeliannya, ada bukti belinya segala-segala. Biarin aja nanti urusan polisi lah yang meriksa. Jangan percaya sama si Bopet. Makanya yang yang tidak sesuai dengan komposisi itu, ini kan masalah kasusnya kan itu ya Mbak Fit ya. Jadi kandungannya itu tidak sesuai dengan komposisi yang tertera di dalam kemasan produk kan? Benar. Itu kan masalahnya. Nah, itu pembelaan dia terkait masalah ada perubahan NA. Sebenarnya itu kan pembenaran aja. Kalau buat kita ini ya, buat kita yang cerdas, buat kita yang bisa berpikir kritis, itu adalah pembenaran. Pada intinya ditemukan oleh Badan POM bahwa produk yang disebutkan 4 itu, salah satunya tuh kan bukan salah satu, yang empat-empatnya, bahwa komposisinya itu tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam komposisi. Nah, ini bukan kata Raffi nih, tapi kata Dokter Taruna, Ketua Badan POM. Jadi yang kemasannya tidak sesuai komposisi juga bisa membahayakan karena bisa menyebabkan alergi pada kulit. Dengar. Itu kata Dokter Taruna, bukan kata Raffi. Bukan kata Raffi ya, dengar kata Dokter Taruna. Jadi Ada itu artikelnya di di Metro TV, Dokter Taruna ngomong gitu Badan POM terkait pencabutan produknya 4 itu. Nah, tuh udah di Metro TV udah ditayangin, kok kalian lebih percaya si Samira, si Dokter? Iya, aku nggak paham. Jangan bertahan bodoh deh di sini, beneran deh. Kalau bertahan bodoh di ini aja, di di follower di tempatnya dia nggak apa-apa. Jangan di mana-mana. Dan ini yang Mbak Fit, dan satu lagi, ini kan selalu digaung-gaungkan sama dia soal masalah delik unsur dalam kasus dugaan pelanggaran terhadap suatu produk ini. Jadi jangan bilang ada korban dulu, nggak perlu. Kita sebagai masyarakat, Miss Gosip salah satunya, dia bisa melaporkan nggak walaupun dia sebenarnya dia bukan konsumen? Bisa, karena yang kita coba duga di sini adalah perbuatan dari si pelakunya, bukan timbul dulu akibatnya. Misalkan ada muka alergi dulu, nggak gitu, baru bisa melaporkan. Apa kabar dia ngelaporin si DRL? Emang dia pasien konsumennya DRL kan? Bukan. Dia mah mau enaknya sendiri, giliran dibales banyak alasan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, dia bebas-bebas aja bela diri ya, namanya juga lagi tersudut ya. Intinya menurut saya apa yang dilakukan si Samira untuk melaporin si DRL ini akan sama apa yang dilakukan Miss Gosip untuk ngelaporin dia. Sama, kalau dia bilang Miss Gosip dilaporin ancamannya ITE lah, kalau dia 12 tahun sama. Apa bedanya? Impas. Bener gak Bang Raffi? Betul, makanya itu kan sering kali ya Mbak, dia selalu bicara soal masalah ancaman hukuman, seolah-olah ancaman hukuman ini dianggap sepele aja sama si Dokpeng ini. Kita sebenarnya itu kan nggak ada edukasinya kan buat kita semua akhirnya Mbak Fit. Jadi nanti masyarakat walaupun ancamannya itu rendah di dalam suatu dugaan peristiwa pidana itu, akhirnya masyarakat menganggap itu sepele. Cuma 9 bulan, cuma setahun. Ini bukan masalah 1 tahun 9 bulan, tapi ini harusnya dengan Dokpeng ini kan kita duga ini kan berapa kali dia kasus ini ada tersangka dia. Dua dia sama saling lapor sama Sela juga kan sama-sama naik.
Katanya Nah, dia betul. ngomong Sela mau damai. Bukan Sela mau damai, kayaknya dia juga ketakutan jadi sama-sama tersangka kalau mereka berdua. Gak ada itu Mbak Pit, penggiringan opini jelas. Nih, kemarin itu kan ada narasi katanya lawyernya Sela itu minta nomor ke siapa? Ke penyidik. Mana ada? Itu gua yang berkali-kali ke Polda Metro Jaya. Oh ya, bohong ya dia ya. Bohong, Mbak. Saya ini kan kebetulan kita ini kan ditunjuk nih sama Sela Sokia. Ya benar, Mbak Pit. benar. Kamu ya lawyernya Sela ya, aku baru Ya. tahu. Si Sela minta Saya, Bang Biring. Ah. Nah, saya ini yang berkoordinasi ke sana. Ini wallah ini nih, setelah habis lebaran ini saya. Nggak ada sih minta-minta buat damai. Dia kan bikin PT tuh, katanya aku gak ditemenin lagi sama Sela. Perasaan aku nggak ada masalah sama Sela, nggak bikin konten. Lah ngapain ketemu juga sering, ngapain bikin konten? Ya nggak? Terus katanya Sela minta damai. Aku lupa kalau lawyernya kamu ya. Emang iya minta damai. Nah jawab. Nggak ada, Mbak. Apalagi minta nomornya. Nggak pernah ada terjadi itu, wallahi itu. Rekam nih lawyernya sendiri mengatakan bahwa si Dok Tifu itu nggak ada diajak damai sama Sela, sama SS nggak ada diajak damai. Betul, betul. Tapi kan kita sebagai kuasa hukum kan kita begini, Mbak. Kita tidak main perasaan. Kita tegaskan kemarin itu. Jadi kan ada media bertanya kan soal bagaimana perdamaian itu. Itu kita tekankan, kita ini sebagai kuasa ini tidak tidak tercampur masalah perasaan antara mereka, baik itu dari Sela Sokia sendiri maupun dari Doktif. Tetapi kita sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum nih, membuka komunikasi kepada siapapun. Jadi kita membuka, kita tidak membatasi diri, kita tidak menutup diri. Intinya cuma itu. Tapi kalau misalkan kita di framing bahwa kamilah yang meminta perdamaian kepada Doktif, itu nggak benar. Itu fitnah dia begitu ngomongnya. Makanya juga saya pikir Boleh nggak aku ngomong sekarang? Aku kan yang dituduh sama dia nih, katanya tadi dia bikin PT. Nih denger ya, teman-teman yang nonton di sini, tolong sampaikan ke si Dok Tifu, nggak ada SS minta damai sama dia, nggak ada. Ya, nggak ada nih diwakili sama lawyernya, nggak ada. Jadi kalian itu jangan mau terus dibodoh-bodohin sama si Dok Tifu ini. Ada lagi kabar nih, katanya dia dilaporin sama Dokter Andreas di Medan sana. Konon kabarnya Bang Raffi, konon nih kabarnya ya, kemarin Dokter Andreas teleponan sama aku. Dia yang tersangka, dia yang minta 500 juta, kan sinting. Lah, Nah, bagaimana coba? Emang Dok Tifu ini stres. sakit. Aku sampai ngakak. Aduh. Ada Miss Gosip di bawah nih, Bu. Ada Miss Gosip di bawah nih, Bu. makanya sebenarnya kan dia inilah harusnya edukasinya nih. Dia ini kan beberapa kali kan sebagai tersangka. Disinilah justru subjektivitas seorang penyidik dipertaruhkan di dalam kasusnya dia sebenarnya. Karena apa? Ingat nih, memang secara syarat objektifnya Doktif tidak terpenuhi. Karena ancamannya di bawah 5 tahun. Dia bisa tuh tidak dilakukan penahanan dan sebagainya walaupun memang statusnya sebagai tersangka. Nah, cuman Dokter S ini, ingat penyidik, dia ini ada secara subjektif dalam menahan seorang ketika perbuatannya itu selalu diulang-ulang ataupun misalkan melakukan suatu tindak pidana lagi di luar sana. Nah, harusnya walaupun ancaman di bawah 5 tahun ini bisa ditahan nih Mbak Fit. Kalau memang dia nanti kan laporannya Sela sama-sama naik, semoga jadi tersangka 3. Nanti laporannya Amin. Miss Gosip juga harus sama ya dengan perlakuan DRL ya. PMJ ini harus sama nih. Kita kawal, pokoknya kita kawal laporannya Kawal terus. nanti terhadap si Samira ini harus sama perlakuannya sama PMJ memperlakukan Dokter Richard Lee. Harus sama karena sama, barang buktinya sama, perbuatannya sama kan Bang Raffi? betul sama. Sama. Nah, jadi kan gini, ini kan lagi-lagi framing dan bantahannya kan melalui tangan kanannya siapa tuh sih? Jaga Lambe. Ya, itu kan dia bilang, "Coba dong, Dok, Miss Gosip modal lab uji lab. Nggak perlu uji lab. Nggak perlu, saya tekankan. Saya tekankan di sini tidak perlu Miss Gosip melakukan uji lab. Karena pernyataan itu sudah dikeluarkan sama lembaga yang punya kewenangan dan punya kompetensi di negara ini, yaitu Badan POM. Betul. Ngapain lagi kita uji lab mandiri? Orang Badan POM udah bilang kok itu produknya tidak sesuai dengan komposisi.
Betul, tapi ya aku tuh amazed banget sama si Miss Gosip ini, dia lebih pinter daripada si Samira loh. Dia bener-bener pinter banget. Jadi nggak usah lagi kita lapor ke BPOM itu produk karena BPOM sudah mengumumkan kalau itu memang nggak boleh dijual. Dilalahnya dia check out, di ofisialnya masih dijual. Smart si Miss Gosip itu. Jadi udah langsung bypass tuh, langsung dilaporin ke PMJ. Penemuannya sama, harus di PMJ lapornya karena harus di unit yang menangani Richard Lee juga sama, karena perbuatannya sama, harus adil nih, sama. Benar nggak Bang Raffi? Betul sekali Mbak Fit. Setuju. Harus sama lah. No debat, udah pinter Miss Gosip ini, udah diumumin BPOM, udah nggak boleh jualan, Dia tuh tambeng, Bu. bukan Muka tambang, tembok, muka Dia- tembok. bukan muka tembok, dia itu cuman kepengen di hore-hore, diakuin pinter, diakuin apa sama followernya yang bodoh-bodoh itu. Kalau Iya. yang lain enggak, Salah satunya itu tuh. udah banyak yang pinter kok. Yang bertahan bodoh itu yang minter-minterin dia, nggak ada. Udah sekarang udah alhamdulillah berkat kita semua nih selalu menyuarakan kebenaran bahwa kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan si Samira ini bukan untuk kepentingan masyarakat. Diduga kan dibayar tuh, di endorse. Tuh kemarin juga Miss Gosip cerita sama aku, ada satu klinik kecantikan di mana gitu ya, yang diupload tuh uangnya sama si Miss Gosip. Itu tuh harusnya kalau memang dia menduga atau menemukan malpraktek atau apa, kan harusnya dia lapor polisi ya, sama dengan DRL dilaporin dia. Kenapa dimintain duit gitu? Itu coba. Apa coba namanya Bang Raffi? Tanya deh nanti kalau ketemu Miss Gosip. Aduh, makanya Miss Gosip ini harus kita support lah. Apapun yang terjadi kemarin-kemarin yang terjadi udahlah. Udahlah. Kita ini namanya orang ya kan, Miss Gosip ini memang ada melempeng-melempengnya dikit. Nah, cuman nih di saat dia nggak begitu Bang Raffi. Kalau aku berpikir begini ya, sebagai orang-orang yang mendukung itu bebas aja mendukung siapa. Karena kan kalau di kita waktu dia bergaul sama kita, satu kita tuh nggak pernah ngajarin dia untuk nyerang orang. Kita itu selalu ngajarin dia itu bicaralah sesuai fakta kenyataan. Nah, aku sudah tahu juga kenapa Miss Gosip itu jadi kesana. Masalah handphone, aku udah tahu siapa yang ngebeliin handphone. Ntar aku ceritain ya siapa yang ngebeliin handphone. Handphone dia diambil, ditarik datanya. Terus aku tanya sama dia, kamu kasih handphonenya? Ya kasih lah Kak, orang nggak ada apa-apanya, bagus. Kalau sampai itu yang dapetin handphonenya si Miss Gosip itu melihat ngebongkar tuh katanya disedot datanya, lihat sama biji mata dia nggak ada, kubu kita itu suruh Miss Gosip, nggak bener. Nah menurut aku setelah Miss Gosip bergabung nih sama mereka, dia baru kebuka, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini cara mainnya gitu mereka kan. ya. Jadi kayak mencari-cari kesalahan orang, habis itu diserang gitu kan. Menurut Ya makanya nih Miss Gosip ini kan udah balik lagi ke tracknya nih. ya, Makanya apa yang disampaikan Mbak Fitri terkait kasus ini bagus banget ini. Makanya ini harus banget digaungkan, harus banget ini, harus atensi publik banget ini. Karena yang kita tahu bahwa selama ini kan Dokpeng ini kan yang melakukan mereview, mengatasnamakan masyarakat, membela kepentingan masyarakat, mencari-cari kesalahan terhadap suatu produk orang lain. Nah ini sekarang dia lagi tertuduh nih sama Miss Gosip nih. Dan Miss Gosip punya fakta dan buktinya yang akan coba dilaporkan nanti. Udah dilaporkan belum ini Mbak Fitri? kan nunggu Bang Raffi, lawyernya harus Bang Raffi. Oh, Nunggu gue ini berarti kita laporkan. Oh, sudah laporkan. Misalnya memang Miss Gosip milih lawyer, aku pasti referensiin Bang Raffi. Karena apa? Udah nggak usah ngajarin lagi, udah tahu apa yang harus ditindaklanjuti itu apa. Sebagai bagian Bang Raffi nggak boleh ya, kita menurut aku sebagai pembela penegak lawyer itu nggak boleh pilih-pilih kasus. Bang Raffi walaupun nanti dihantam sama follower si Dokter Tifu itu harus kuat. Karena apa? Harus bela siapapun yang minta pendampingan harus loh. Aku sih kepengennya Miss Gosip dibela sama Bang Raffi and tim ya. Jadi sama-sama udah paham, duduk perkaranya udah paham bagaimana. Bener nggak Bang Raffi? Betul Mbak. Aduh, kalau misalkan bulian kayak gitu mah biasa aja kita. Nggak masalah ya. Kita kayak aku dibully mau apapun mah aku mah tetap tegar berdiri.
Apa? Sekarang apalagi tuh Bang Raffi? Lagi aku udah segala macem ya. Udah anak durhaka lah, udah judo lah. Sekarang ada lagi baru. Katanya aku ngeroyok ngegebukin orang, aku tersangka. Gimana cerita? Aku lagi adem ayam ini di rumah harus berurusan dengan premanisme ngegebukin orang. Udah gitu yang upload si Togar lagi, lawyer yang di penangguhan penahanan itu. Kan sinting, Astagfirullah. sinting banget. Nah udahlah, makanya yang percaya sama si Dok Peng itu tuh kebanyakan makan kangkung. Saya nggak bilang kangkung itu jelek ya. Kangkung itu boleh makan bagus. Cuma sesekali aja guys. Bang Dedi tuh. Cuman kalau kebanyakan makan kangkung akhirnya kalian gampang banget percaya sama Dok Peng, sumpah. Kurang-kurangin kebanyakan makan kangkungnya, banyak asam urat apa ya kan. Aduh keselak. Aduh. Gitu. Aneh-aneh. Kalau kebanyakan makan kangkung gitu kulitnya nggak fresh tuh. Bener. Tapi sih aku sekarang seneng banget ya Bang Raffi, kayak nih sekarang kan kita komal, ada lah hater 1-2. Iya Ada. Bang, tuh. Zaman dulu nih waktu buzzer belum ketangkep, waktu masih didanain sama Dalang. Wah, sekali aku naik itu ret aja ya. Banyak banget. Nah, sekarang Sampai pegel Bu, ngebisu-bisuin, nge-mute. kalau sekarang ya alhamdulillah, artinya apa? Artinya kita sekarang harus tahu bahwa tidak ada kejahatan yang abadi, apalagi sempurna. Jadi untuk kita ini yang memang berdiri untuk kebenaran, ya nggak akan gentar sama sekali. Saya doyan kangkung Bang, jadi takut. Enggak apa-apa, doyan kangkung boleh, cuman jangan kebanyakan. Yang kebanyakan Rata-rata yang Kalau yang kebanyakan dukung- ngantuk. Rata-rata yang dukung Dok Peng itu makan kangkung sehari bisa 10 kali, 8 kali itu makan kangkungnya. Sekali aja cukup. Aduh. Pokoknya kalau nggak pro sama Dokti udah pasti dibully, udah gitu aja. Iya benar gitu, benar. Nggak apa-apa sih, aku suka gitu. Aku suka untuk semakin kelihatan pendukung-pendukungnya si Samira ini kan orang-orang yang memang selevel ya. Maksudnya bukan kepinteran, mungkin ada yang lebih pinter, tapi adabnya itu selevel karena nggak punya adab. Kalau orang punya adab, Coba nggak. Mbak Fitri izin naikin satu orang deh, Cak. Bang Siapa? Cuan. Aku nggak bisa naikin. Bentar. Multi aja Cuan. Bang Cuan. Nih Bang Cuan ini Multi, kalau nggak salah multi. dulu pendukungnya NM nih. Cuman kita mau lihat ya, dia kayaknya Multi. terkait suatu Dia di produk ini. private soalnya akunnya. Multi. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti caranya gimana. Multi Bang Cuan, multi. Sebentar aja ya, kita mau maghrib soalnya. Ya ini mau maghrib sebentar, 15 menit lagi. Nanti kita lanjut abis Isya ya. Siap Bu. Mana? Belum ada. Mana? Mana Bang Cuan? Aku udah multi, Bu Ani tuh, Bu Ani. Ntar Bu Ani, ntar aja nextnya. 15 menit doang. Habis Isya ini kita mau udahan dulu. Mau maghrib. Oh, ada Bu Elsa Syarif tuh nonton kita nih. Bu Elsa. Halo Bu Elsa. Elsa minal aizin wal faizin Bu Elsa. Salam dari Mami Isa Bu Elsa. Mami Isa selalu tanya kalau aku teleponan sama dia, Kak masih komunikasi sama Bu Elsa? Masih, aku bilang gitu. Salamin ya. Aku udah sampai ini. Bang Raffi udah tuh Cuan, udah katanya. Tahu, Cak ada nggak Cak? Ada. Oh, ini dua nih. Hai Cuan. Halo Bang. Salam kenal ya Bang. Halo, selamat sore Bang Raffi, host, Kak Fitri semuanya ya. Sore. Kalau saya sih gini ya, pandangan saya bukan bela kiri atau kanan. Saya sama Bang Raffi juga kan, ya pas beda pandangan ya. Kalau saya lempeng ya. Kalau saya ngelihat ya, yang istilahnya Dokter S atau Bopeng ini ya, saya sih artinya lagi mana ya? Saya memang berkecimpung di bidang ini kan udah 30 tahunan ya. Jadi kalau orang berbicara tentang produk, terus reviewnya pas melenceng, pasti punya kepentingan. Cuma masyarakat kita kan 3 yang pola pikirnya. Rasional, emosional, dan irasional. Benar. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini emosional. Nah, jadi kayak Bang Raffi, Kak Fitri ya artinya saya kan suka lihat ya. Nah, umumnya ya menurut saya cara ngomongnya ya betul.
Cuma permasalahan kan banyak masyarakat kita kan yang emosional, baperan. Nah, itu harus kita maklumi. Itu. Jadi ini sekarang sih ya peranan BPOM karena udah hiruk pikuk ya skincare seperti ini ya mereka harus berani mempertanggungjawabkan. Betul. Karena barang ya gini loh. Urusan dengan BPOM itu sangat ketat. Saya aja ya dalam hal bahan baku harus lapor. Kita bikin pada saat memproduksi skincare kita harus lapor lagi ya. Nah pas nomor yang izin edarnya mana, jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi kalau udah ada barang-barang seperti itu dan berani mereview, nah ini harusnya ada peranan BPOM ya. Nah di penyelidikan juga harusnya aparat ini memang harus belajar tentang skincare juga, bukan hanya pasal hukum. Jadi penempatan porsinya tepat. Ya, saya sih fair ya. Kayak dokter yang dokter Richard, dokter S ini ya mereka harus mempertanggungjawabkan semua. Karena pada saat ada yang salah, nah itu tanggung jawab pribadi. Artinya bukannya saya ada sentimen ke si A ke si B, nggak ada. Kasihan ke masyarakat. Gitu. Apalagi pada saat mereka sudah salah, ngomongnya ke kiri, ke kanan, mengkambing hitamkan. Nah ini seperti Bang Raffi, lawyer, nah ini harus dikawal ya kan. Nah tinggal kan ya yang lawyer juga kan jangan sampai free ya. Kan gitu ya Bang Raffi ya, betul nggak? Ya kita harus fair-fairan seperti itu. Iya. Jadi Kak Fitri pandangan saya ya ngelihat yang seperti ini ya artinya itu harus ya. Kenapa saya tahun 94-95 aja ngalami bagaimana obat itu dipalsukan. Ngeri. Kalau uang palsu aja berbahaya, apalagi obat. Orang sakit minum obat palsu coba. Nah ini skincare. Bang Cuan, intinya aku potong ya. Aku harus disclaimer dulu ya di sini ya. Perseteruan antara DRL sama si Samira ini aku tidak bela siapapun ya. Aku membela polisi. Kalau polisi udah menetapkan tersangka artinya barang bukti sudah ditemukan untuk patut ditindak dan ditahan. Itu dulu ya. Tetapi mengenai kebenarannya apa, kita sama-sama mengikuti jalannya sidang nanti. Kalau memang DRL salah ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sama nih dengan si Samira. Samira kan perbuatannya sama nih, ditemukan produknya yang sudah ditarik sama BPOM tapi masih dijual, dibeli oleh Miss Gosip dari official. Ya itu juga harus kita laporkan dan kita melihat bagaimana nanti tindakan dari penegak hukum ini apakah adil terhadap laporan masyarakat juga. Gitu. Pokoknya kita sama-sama dalam perseteruan DRL sama si Samira ini biarkan saja karena sudah terjadi, kita sama-sama melihat jalannya persidangan bagaimana. Tetapi saya meyakini menurut pendapat saya si Samira pun sama menjual barang yang sudah ditarik BPOM, dia masih jualan. Itu sih Bang Cuan. Betul setuju. Makanya kan ya, yang si Miss Gosip berbicara itu kan tentunya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan kan. Makanya kan berani. Jadi orang kan berani itu kan ada fakta. Makanya sekarang nah yang berani komen seperti Dokter S tentunya ya menurut saya sih alangkah baiknya harus ranah ke pengadilan. Kalau aparat ya saya yakin dengan era digital ini mereka pun serius lah. Ya seperti itu. Ya yang harus kita maklumin kan yang tadi pola pikir masyarakat kita tuh masih banyak yang emosional, rasionalnya ya dibuang seperti itu. Ya kan makanya kan kalau orang review ya pasti dua kok, tinggal reviewnya tulus enggak, tujuan yang positif buat masyarakat enggak, atau tujuannya buat nakut-nakutin nyari duit, kan begitu lagi. Nah yang paling tahu siapa? Yang mereview. Nah itu nanti tinggal pakar-pakar hukum. Nah kalau dari sisi produk, kalau udah ada yang pas salah itu tuh fatal banget lah, apalagi skincare ya, skincare itu. Ya makanya ini ya mudah-mudahan di tahun 2026 ini yang menurut saya sebagai masyarakat semua harus berani mempertanggungjawabkan dan bahan pelajaran Kak Fitri. Dan ini ya bisa komal seperti ini saya sama Bang Raffi juga seringnya ya Kak
Kak Fitri juga ya sangat luar biasa lah ya. Ya cuma saya sedikit masukan, sering agak ke pancing juga, itu hati-hati. Hati-hati itu. Karena Ya. saya itu udah diem itu mungkin udah semenjak 2024 saya itu disenggol-senggol diem aja kan. Tapi semakin lama kalau didiemin ngelunjak gitu loh. Saya nggak peduli juga kalau seandainya ya si Bopeng ini misalnya membawa ITE ini, saya akan membangkang kepolisian untuk apa? Nggak mau hadir, ngapain orang dia aja udah tersangka 2 di Medan sama di Jaksel nggak diapa-apain, ngapain ITE orang-orang harus dipanggil, harus patuh hukum, sementara orang yang sudah tersangka aja nggak diapa-apain, ngapain gitu loh. Saya sengaja kalau dia memang katanya dia melaporkan, setiap hari dia ngomong saya ada panggilan, sampai detik ini saya nggak ada panggilan, tetapi kalaupun misalnya saya dapat panggilan, saya sobek panggilannya beneran. Buat apa? Iya, iya. Terserah karena Betul. apa? Saya mau melihat juga apa tindakan dari penegak hukum ini untuk si Samira ini yang sudah 2 tersangka urusan ITE. Ngapain repot-repot manggil saya yang belum tentu kebenarannya, yang sudah pasti aja si Samira ini tersangka, mau diapain gitu. Sampai hari ini nggak ada panggilan ke saya. Kalaupun ada, nanti saya perlihatkan ke kalian semua. Saya sobek beneran. Itu udah pernah dilakukan juga kan sama si NM, disobek. Apa sampai hari ini nggak ada juga dia diproses untuk ITE. Tapi si Samira ini sudah 2 tersangka. Nah, mau diapain ini polisi? Nah, Iya, tadi betul. aku jelasin bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan penahanan karena dia melakukan perbuatan berulang. Sampai hari ini dia masih ngebully orang. Nah, Iya. sekarang saya sebagai masyarakat yang mungkin orang-orang nggak berani ya ngehina balik si Samira, ya saya berani. Karena apa? Dia biar tahu rasanya dibully itu nggak enak. Jangan dia bisa semua dokter, apa tuh dokter Andreas dipanggilnya Bokir, dokter apa lagi? Dokter Richardly dipanggilnya Suneo. Nggak ada dia manggil nama orang dengan nama yang benar. Bahkan kemarin Bang Sembiring itu dipanggilnya apa gitu. Nah, dia kalau dipanggil Bopeng mau nggak? Lah, kemarin saya aja dibilang panggil tuyul kan ya. Saya balas balik. Wewe gombel dia kan. Saya bilang wewe gombel. Bener dia wewe gombel udah cocok dia. Dia harus tahu rasanya dibully itu gimana. Tapi kalau saya mah nih rekam aja teman-teman semua ya. Kalau memang ada panggilan dari Samira, saya nggak akan datang, terserah. Nggak akan datang. Saya mau tahu juga penegak hukum adil nggak. Dia aja dulu yang udah tersangka 2 mau diapain? Ngapain ke saya? Apalagi kan dia masih undang-undang lama, nggak ikut undang-undang baru kan. Nah itu aja dulu. Bener nggak Bang Raffi? Betul. Itu. Bang Raffi mantap lah Bang Raffi, biar cepat-cepat ke sidang lah. Ya. Ya, kita Bang Raffi ini bagus loh, komen-komennya betul. Saya kan pas bilang, ya pas waktu itu pas di ini juga ke teman-teman saya. Ya, bagus tulus seperti itu. Biarkan aja yang lain-lain lempeng aja lah, Bang Raffi. Ya harapan saya sih sekarang sebagai yang masyarakat ya. Nah, biar nanti masuk ke pengadilan, putusannya jelas. Nah, masyarakat juga harus belajar, coba harus berpikir rasional, jangan emosional, jangan baperan. Nah, masyarakat kita kan seperti itu. benar. Ya, betul nggak? Kalau Mbak, saya pandangan izin maghrib dulu kali ya. Ntar kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Ya udah azan, Bu. Udah azan. Kan? follow ya, Udah azan. itu ya, itu Kak, itu